tanggepinnya. Karena syubhat seperti ini akan hilang di telan zaman. Tapi setelah seiring waktu timbul polemik di tengah masyarakat. Nah, Anda lihat seperti ada gerakan sistematis dengan buzzer-buzzer yang terus mempropagandakan syubhat ini. Sehingga yang sebetulnya nggak perlu ditanggapi. Apa sih artinya syubhat seorang Kiai Imaduddin kalau dibandingkan dengan uswah, contoh yang diberikan oleh para ulama-ulama kita, aulia-aulia di Indonesia yang begitu erat hubungannya dengan Habaib Al-Abi Alawi. Bukan lagi mereka mengakui, bahkan mereka mencintai, menghormati, dan ta'zim luar biasa. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, kemudian Kiai Khalil Bangkalan, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Yasin Fadani, bagaimana ta'zimnya Kiai Khalil Bangkalan kepada seorang sayyid. Kemudian juga Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimun Zubair, begitu pula guru sekumpur Kiai Haji Zaini Abdul Ghani, yang sampai kalau doanya saja tuh ya Al-Ba'alawi Syafa'ah, ada videonya, kullu kurbah tanjali, tawassulnya sama Al-Abi Alawi, maulidnya maulid Habsyi yang dibaca dari kalangan Habaib Al-Abi Alawi, ta'zimnya. Bahkan orang Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan Timur itu mereka mengenal Al-Ba'alawi sebagai habaib, sebagai duriyah Nabi dengan cinta yang luar biasa, tidak lain dan tidak bukan jasanya guru Zaini yang luar biasa mengajarkan kepada umat hal tersebut. Jadi dan kita Al-Ba'alawi dari keluarga Ba'alawi, para habaib ini sangat ta'zim, sangat hormat kepada mereka dan sangat berharap keberkahan dan ilmu mereka. Jadi tabadulul hub, tabadulul ihtiram, tabadulul ta'zim, saling tukar menukar cinta, tukar menukar rasa hormat, saling belajar ifadah, istifadah. Ini dari dulu udah terbangun dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke melihat ini semua. Bagaimana hubungan baik antara guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat, yang mendirikan sampai saat ini Al-Khairat lebih dari 1000 cabang di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Hubungan baiknya dengan ulama-ulama setempat, bahkan beliau melahirkan ulama-ulama. Ini sudah terbangun. Kalau melihat ini semua yang diajarkan para aulia, para salihin, apa sih artinya sebuah syubhat Imaduddin, Beb? Oh, masyarakat kita melihat dengan mata kepala sendiri kok. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Yang mereka lihat itu lebih fasih daripada yang dikatakan. Tapi tetap, bagaimanapun guru saya Profesor Al-Habib Abdullah Baharun, Rektor Al-Ahqaf, hafizahullah ta'ala wara'ah, beliau pernah mengatakan, saya ingat betul tuh dengan contoh-contohnya, kebatilan yang didengungkan terus-terusan, kalau nggak dibantah, ini akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini bahaya. Makanya ini yang akhirnya mendorong saya untuk memberikan jawaban secara ilmiah, walaupun sebetulnya kita nggak perlu nyalain lampu di siang hari, Beb. Kita nggak perlu nyalain lampu lagi di siang hari. Hal yang udah terang tuh nggak perlu diterangin lagi sebetulnya. Ya, tapi ala kulli hal, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bekal khazanah ilmiah untuk para pembaca sekalian dan para segenap umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, Habib. Nah, Habib. Memang betul sebetulnya hal tersebut akan mungkin terus ada ya dari zaman ke zaman. Akan tetapi memang risalah Al-Imdadat Al-Qadriyah fi Bayan Al-Hujaj Al-Jaliyah li sihhati ansab as-Saada Al-Alawiyah. Ini risalahnya yang saya Imdadat Al-Qadriyah sengaja saya kasih judul itu karena nulisnya Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi akan tetapi kita tidak bisa pungkiri tulisan itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat, sehingga ada yang pro juga terhadap tulisan tersebut dan menyebarluaskan secara masif tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin tersebut yang dikhawatirkan seperti yang antum bilang tadi, kebohongan yang terus-menerus, yang tersistematis, kebatilan yang terus-menerus dan tersistematis itu akan dianggap menjadi sebuah kebenaran oleh mayoritas awam, ya. Sehingga mungkin lumayan perlu untuk dijawab, untuk ditanggapi, untuk direspon, karena beliau sendiri mengklaim tulisan beliau ini sebagai penelitian ilmiah yang tak terbantahkan, yang tak terbantahkan. Dan beliau juga tanda kutip menantang orang-orang untuk membantah tulisan beliau tersebut, ya. Dan
antum sudah menuliskan risalah ilmiah ini, akan tetapi kalau tidak salah beliau juga sudah menjawab nanti akan kita ulas tulisan risalah antum ini. Nah, untuk mempersingkat waktu Habib, kita minta antum untuk menjelaskan sebetulnya apa betul yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ini, bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa ini tidak terbukti secara ilmiah, ya. Sehingga keturunan Ubaidillah yang disebut dengan Bani Alawi atau yang dikenal dengan Habaib ini tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut tulisan yang beliau tulis, ya, Ubaidillah ini wafat di sekitar abad ke-5, dan dari abad ke-5 hingga abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, bahkan sampai abad ke-9 tidak ada nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab yang menjadi referensi Kiai Haji Imaduddin ini. Nama Ubaidillah ini baru muncul di akhir abad ke-9, tapi bukan dengan nama Ubaidillah, akan tetapi dengan nama Abdullah, ya. Nama Ubaidillah ini kemudian masyhur di kemudian harinya, ya. Dan beliau menyatakan dengan keterputusan itu maka tidak bisa Ubaidillah atau Abdullah ini terkonfirmasi sebagai anak daripada Ahmad bin Isa yang nasabnya menyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, kita minta kepada antum untuk menjelaskan secara panjang lebar agar umat ini semakin paham, agar umat mendapatkan pengetahuan yang benar apakah betul tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin tersebut atau bahkan sebaliknya. Habib. Ya akhir kita sebetulnya udah ulas panjang lebar, Beb. Jadi pemirsa IBTV, Islamic Brotherhood TV yang dimuliakan oleh Allah, bisa lihat di link yang sudah dicantumkan di komunitas ya kalau nggak salah ya. Di komunitas ada link, silahkan masing-masing download. Saya udah ulas panjang lebar supaya bisa baca secara lengkap beserta referensi-referensinya. Tapi ala kulli hal saya ringkas di sini Habib, saya ulas secara ringkas. Jadi Habib, yang pertama ingin saya garis bawahi, di sini saya sudah muat bahwasanya sangat masyhur sekali di kalangan ulama-ulama yang mu'tabarin, ulama yang otoritatif dari masa ke masa, tentang keabsahan nasab Sadal Abi Alawi sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Berarti otomatis nih, kalau sudah saya sebutkan keabsahan nasab Sadal Abi Alawi, berarti sah mereka Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang dikenal dengan Al-Muhajir. Berarti udah terkonfirmasi itu otomatis. Kalau saya bilang keabsahan nasab Sadal Abi Alawi sebagai Ahlul Bait, udah otomatis itu tuh berarti. Karena Al-Ba'alawi ini, mereka Ba'alawi itu Banu Alawi. Artinya apa? Alawi bin Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi itu biar para pendengar paham dulu. Atau juga bisa disebutkan Al-Abi Alawi. Abi Alawi berarti ayahnya Alawi. Ayah Alawi itu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Artinya cucu-cucunya keluarga bapaknya Alawi. Berarti keluarga Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama saja, ala kulli hal. Itu lebih luas tapi cakupannya, mencakup keturunan Jadid, Basri dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Nah, ini terkenal sekali, Beb. Terkenal sekali. Saking terkenalnya, ada seorang ulama besar di Libanon, Al-Imam Al-Allamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang kitabnya dijadikan rujukan oleh kiai-kiai di Indonesia. Sepakat kiai-kiai Indonesia ini sepakat kealiman, kesolehan Al-Allamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi saking terkenalnya sampai-sampai beliau mengatakan inna sadatana Al-Abi Alawi Al-Ba'alawi qad ajma'at al-umma al-Muhammadiyah fi sa'ir al-a'sar wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli al-bait nubuwati nasaban wa athbatuhum hasaban. Naam. Ya, kata Syekh An-Nabhani mengatakan sepakat, Sada Al-Ba'alawi ini sepakat, al-umma al-Muhammadiyah ijma' sepakat, konsensus umatnya Nabi Muhammad SAW di berbagai masa dan di berbagai wilayah, bahwasanya mereka
Sada al-Abi Alawi ini adalah ahlul bait yang nasabnya paling sahih. Nah. Saya cuplik sampai di sini dulu nih. Yang artinya saking terkenalnya sampai-sampai An-Nabhani mengatakan seperti ini, Beb. Artinya kan nggak ujuk-ujuk beliau mengatakan seperti ini. Ini ulama nggak sembarangan bicara. Bahkan beliau mengatakan wala yamtari fi sihhati nasabihim wa kathrati fadailihim wa mazayahum allati tamayyazu biha 'anil anam bi barakati jaddihim alaihi salatu wasalam illa man qalla hadduhu fil Islam. Bahkan tidak ada yang meragukan keabsahan nasab mereka dan banyaknya keutamaan mereka dengan berkat kakeknya sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang sedikit sekali bagiannya dalam keislaman, arti yang lemah keislamannya. Nggak ujuk-ujuk beliau ngomong seperti ini, Beb. Bahkan nggak sampai di situ. Ada seorang ulama besar, ahli tarikh Mekkah, Al-Qadhi Ja'far bin Abu Bakar Al-Lubni Al-Hanafi. Beliau mengatakan fahaula'is sada humul musallam lahum lihifdhi ansabihim. Mereka Sada al-Abi Alawi adalah orang-orang yang nasabnya sudah diterima. Nasab mereka diterima karena nasab mereka terjaga. Nah, sekali lagi, Ana tegaskan, ini nggak ujuk-ujuk omongan seperti ini, Beb. Iya. Pasti ada sebabnya beliau mengatakan seperti ini. Apalagi kalau bicara soal nasab, Habib, orang di dalam hadis Nabi SAW mengancam laisa min rajulin idda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamu illa kafar wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar. Diancam oleh Nabi. Seorang yang ngaku-ngaku bahwasanya dia anaknya fulan padahal bukan, keturunan fulan padahal bukan. Maka yang seperti ini adalah bentuk kekufuran, kata Nabi. Tapi kufur di sini bukan kufrun duna kufrin, kata ulama. Kufur di sini ditakwil, maksudnya dosa besar. Kufur nikmat, dosa besar. Udah dikasih keturunannya kok dia malah ngaku keturunan lain. Begitu juga bahkan Rasulullah di sini mengatakan siapa yang ngaku-ngaku bagian dari sebuah kaum padahal dia bukan bagian dari kaum itu, maka siap-siap tempatnya di neraka. Ngaku cucunya Nabi padahal bukan cucunya Nabi, siap-siap tempat di neraka. Bahkan khusus nasab Nabi, ini nasab secara umum, Beb. Khusus nasab Nabi, kata Nabi SAW, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahad, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama aku, berarti kan kalau orang ngaku cucu Nabi atau menisbatkan orang kepada Nabi padahal bukan, berarti kan bohong atas nama Rasulullah. Siapa yang bohong atas nama aku, kata Rasulullah SAW, itu nggak seperti bohong atas nama yang lainnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Taruhannya neraka. Konsekuensinya lebih besar. Konsekuensinya neraka. Bicara ngaku-ngaku tentang Rasulullah SAW ini. Ngaku-ngaku bukan keturunan Nabi, padahal ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Begitu juga ulama, orang yang bukan keturunan Nabi dibilang keturunan Nabi. Min babil aula. Jadi nggak ujuk-ujuk. Ulama nih, ulama sekelas mereka ini nggak sembarangan, ujuk-ujuk ngomong seperti itu. Dan ternyata setelah kita teliti benar, ulama itu bersaksi dari masa ke masa, bahwasanya mereka Sada al-Abi Alawi atau yang kita kenal dengan Habaib ini, Al-Ba'alawi, itu mereka adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, ahlul baitnya Rasulullah dari jalur Sayyidina Alawi bin Ubaidillah atau yang dikenal juga dengan Abdullah, nanti kita akan bahas masalah ini. Kemudian bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Nagib, terus nyambung ke atas sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kesaksian lama dari masa ke masa, Habib. Artinya Habib begini, ulama-ulama tersebut nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Karena ranahnya bukan ijtihad. Menyatakan bahwa orang ini keturunan Rasulullah atau bukan. Betul. Karena ini bukan urusan pendapat. Urusan nasab ini bukan soal pendapat, bukan seperti fikih. Fikih itu kan tinjauan dari satu dalil kemudian dia berpendapat. Itu fikih. Urusan nasab ini urusan riwayah. Dia menyampaikan berdasarkan data, hanya menyampaikan data yang sudah terverifikasi baginya. Jadi nasab ini bukan soal ijtihad, bukan ra'i, bukan pendapat. Tapi data yang sudah terverifikasi di matanya. Baginya itu sudah terverifikasi sehingga disampaikan. Nah ternyata begitu kita gali benar. Kesaksian itu dari masa ke masa sudah ada. Nah apakah pengakuan para ulama tersebut itu bisa menjadi katakanlah salah satu dalil penguat? Betul. Nanti akan kita bahas itu, Beb. Nanti akan kita bahas keterangan seorang ulama ahli teori. Ahli teori ilmu nasab yang menjelaskan bahwasanya keterangan para ulama dari zaman ke zaman ini menjadi penguat keabsahan sebuah nasab. Nanti akan kita bahas. Nanti kita